Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Oke. Sebelumnya mengawali pertemuan hari ini, marilah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi kesempatan, diberi rezeki dan lain-lain. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas lemah yang saya sayangi dan saya banggakan, perlu Ustaz sampaikan bahwa sampai hari ini kita masih bisa belajar secara daring karena memang aturan yang harus kita lakukan seperti itu. Semoga sebentar lagi kita bisa belajar kelompok atau bisa masuk ke sekolahan dengan kondisi yang lebih baik. Meskipun sampai hari ini masih daring, Ustaz harapkan kalian tetap semangat ya. Dan jangan sampai bosan untuk tetap belajar. Menuntut ilmu caranya bermacam-macam, metodenya juga bermacam-macam ya. Ilmu dapat kita peroleh dari apa saja, dari ibu, dari ayah, dari buku, dari media yang lain, dari ustadz dan sebagainya. Sehingga tentunya dengan kondisi yang seperti ini jangan sampai berhenti untuk belajar. Tentunya apa hal ini yang dibutuhkan? Tentunya adalah semangat yang harus kita pupuk dan juga rasa disiplin, sehingga kita akan menemukan apa yang kita cita-citakan. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan di dalam menuntut ilmu, diberi pemahaman terhadap ilmu yang kita pelajari, dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita mulai hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku kelas 5, untuk hari ini kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu terkait masih sejarah bangsa Indonesia. Oke, kalau minggu yang lalu kita telah mempelajari perjuangan di awal abad 20 atau di awal tahun 1900-an, yaitu adanya perjuangan yang bersifat nasional atau wadah baru dengan melalui berbagai organisasi kebangsaan. Kita flashback sebentar. Jadi perjuangan melalui organisasi kebangsaan dengan cara modern itu diawali dengan kebangkitan nasional, yaitu berdirinya organisasi Budi Tomo. Ini yang menandai adanya kebangkitan perjuangan bangsa Indonesia di era penjajahan. Nah, itu bisa kamu pelajari kembali di bukunya. Sekarang kita akan belajar tentang sub masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, anak-anakku, setelah sekian ratus tahun Indonesia dikuasai oleh Belanda, maka di tahun 1941 itu di dunia terjadi perang dunia yang kedua, yang mana ini Jepang berhasil mengalahkan negara-negara sekutu seperti Inggris, Amerika, dan juga Belanda yang termasuk negara-negara anggota sekutu. Nah, puncaknya apa ini? Puncaknya adalah penyerbuan tentara Jepang di pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor, yaitu Kepulauan Hawaii. Jadi di sana tentara Jepang berhasil menguasai atau mengalahkan pasukan Amerika. Kemudian setelah itu Jepang bergerak menyerang ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, Malaysia, Vietnam, dan sebagainya. Sehingga sebagian besar negara Asia Tenggara ini berhasil dikuasai oleh Jepang. Nah, kapan tepatnya Jepang
penguasa Indonesia. Kita lihat tayangan berikut ini. Oke. Kedatangan tentara Jepang di Indonesia ini pertama kali datangnya pada tahun 1942 ini ya. Balik bukan 24, 1942, sama seperti ini. Jepang mulai datang di Indonesia ini awal tahun 1942, yaitu dengan menguasai kota-kota minyak seperti di Tarakan, itu di Kalimantan ya, di Balikpapan. Jadi datang pertama kali ini ke Pulau Kalimantan, di sana pusat-pusat pertambangan. Nah, kemudian mulai berkuasa di Indonesia itu sudah tanggal 8 Maret 1942, yaitu sejak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, yaitu kota Subang, Jawa Barat ya. Ini adanya perjanjian Kalijati Subang yang mengatakan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Karena apa? Karena semua kota-kota di Indonesia ini berhasil dikuasai oleh Jepang ya. Sehingga mau tidak mau ini Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Nah, alasan Jepang menduduki wilayah Indonesia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan bahan tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Makanya tadi yang pertama kali didatangi adalah Kalimantan. Ini adalah kaya akan bahan tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian Indonesia itu menghasilkan banyak produk pertanian. Itu sangat menarik untuk kepentingan perang dan kepentingan sebagian besar penduduk Jepang. Kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki tenaga kerja yang berjumlah besar. Jadi untuk menghadapi tentara sekutu, perang dengan tentara sekutu berikutnya, ini Jepang memerlukan tenaga kerja yang besar. Untuk apa? Untuk membangun jalan, jembatan dan sebagainya, dan juga untuk dijadikan tentara sehingga bisa membantu Jepang dalam menghadapi tentara-tentara sekutu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kedatangan pertama kalinya dan maksud Jepang menguasai menduduki Indonesia itu adalah seperti itu tadi. Anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan. Nah, untuk menarik atau mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia, ini Jepang membentuk organisasi-organisasi yang tujuannya apa? Yang tujuannya tentunya yang pertama agar merasa tertarik dengan kedatangan Jepang di Indonesia. Mereka membuat organisasi 3A. Ini yang pertama, itu Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Tujuannya apa? Ini karena kedatangan Jepang ke Indonesia itu adalah mereka mempropagandakan yaitu sebagai saudara tua yang akan membantu perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Sehingga apa? Mereka ini membentuk organisasi atau slogan organisasi 3A, yaitu Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Karena apa? Jepang ini memperoleh simpati dari bangsa Indonesia. Kalau di istilahnya di bahasa Jepang ini adalah Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Ini adalah Nippon ini adalah istilah lain dari Jepang. Nah, kemudian setelah organisasi 3 terbentuk, kemudian Jepang membentuk beberapa organisasi yang lain. Di antaranya adalah yang pertama Seinindan, ini adalah barisan pemuda. Barisan pemuda ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya apa? Ini tujuannya adalah untuk mengerahkan tenaga-tenaga muda agar membantu perjuangan Jepang. Kemudian berikutnya, setelah ini terbentuk, kemudian mereka berempat ini, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, itu membentuk organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat pada
tanggal 3 Mei 1942. Nah, oke anak-anak. Kemudian membentuk lagi organisasi polisi dan barisan pembantu polisi atau Kaibodan. Jadi membentuk polisi dan barisan pembantu polisi yang namanya Kaibodan. Anggotanya adalah para pemuda yang tidak termasuk Sainindan, jadi yang belum direkrut menjadi anggota Sainindan tadi. Kemudian yang keempat itu adalah barisan perempuan atau Pucingkai. Dibentuk pada tanggal 3 November 1943. Pucingkai ini adalah pasukan belakang ya, pasukan dapur, memasak, sebagai tenaga medis dan sebagainya. Ini adalah barisan perempuan atau Pucingkai. Kemudian yang kelima itu adalah berdasarkan usulan para tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Gatot Mangun Subroto dan lain sebagainya, itu meminta dibentuk pasukan pembela tanah air atau PETA. Nah, PETA ini atau pembela tanah air ini tujuannya adalah dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Kemudian 6 bulan kemudian dilatih Dai Danco atau kepala pasukan dan Sodanco kepala regu. Jadi Danru atau Dan kepala pasukan ya, salah satu komandan regu dan komandan pasukan ya, Danton ya, kalau Danton dan Danru. Nah, tugasnya apa? PETA ini tugasnya adalah membela daerahnya masing-masing ya, atau menjadi tentara di daerahnya masing-masing. Kemudian yang keenam itu adalah membentuk Heiho, pembantu tentara. Tugasnya yaitu membantu Jepang bila dibutuhkan, sewaktu-waktu dibutuhkan dipanggil untuk ikut berperang terhadap negara-negara sekutu. Kemudian yang ketujuh itu membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Ini tujuannya agar bangsa Indonesia semakin bersimpati kepada Jepang. Ini dibentuk tanggal 1 Maret 1944. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia, karena bangsa Indonesia itu adalah sebagian besar beragama Islam. Ini maka dibentuk MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Jadi Majelis Islam ala Indonesia ini adalah organisasi Muslim yang dibentuk oleh Jepang. Pada tanggal 22 November 1944 diganti menjadi Masyumi. Masyumi itu adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia. Nah, kemudian pada Desember 1945 dari Masyumi ini dibentuklah Hizbullah. Hizbullah itu adalah pasukan Muslim pembela tanah air. Nah, anak-anakku semua, inilah beberapa organisasi bentukan kolonial Jepang yang bertujuan apa? Agar bangsa Indonesia simpati terhadap penjajah Jepang yang berperang melawan sekutu. Nah, saya kira sampai di sini untuk materi hari ini cukup banyak ya untuk kolonial Jepang ini berkuasa 3,5 tahun, tapi materinya nanti banyak. Setelah ini nanti minggu depan kita lanjutkan dengan penderitaan rakyat atau akibat penjajahan Jepang ini, kemudian perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintah Jepang ini kita sampaikan di minggu depan. Saya kira itu agar kalian tidak cepat bosan, kita sampaikan materinya sedikit-sedikit ya. Semoga yang sedikit ini sangat bermanfaat bagi kita bersama untuk wawasan kita terhadap sejarah bangsa Indonesia. Nah, untuk itu Ustadz sampaikan terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Karena apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai para pahlawannya. Itu terima kasih. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.